Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada momen dimana Kang Deddy dalam sebuah pernikahan ya diberikan kesempatan untuk memberikan wajengan lah ya untuk kedua mempelai. Tapi yang menarik adalah bagaimana di situ nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah sebenarnya beliau menceritakan sedikit tentang pengalaman pribadinya yang ditinggal oleh istrinya begitu ya. Dan di sisi yang lain juga ya mendengar itu semeton ya secara terang-terangan Kang Deddy dilamar nih sama ibu-ibu guru begitu ya. Dan ada juga di sana nanti kita akan lihat seperti apa sih kemarin yang digembar-gemborkan pasangan dari Kang Deddy sesudah ditinggal sama istrinya. Ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya muliakan, dan semoga Allah membahagiakan seluruh pikiran dan jiwanya memperhatikan satu pasang anak manusia yang hari ini sudah mengikrarkan dirinya untuk hidup bersama, hidup dalam suka, hidup dalam duka, hidup dalam kebaikan pasangannya, tetapi juga harus mau hidup dalam keburukan pasangannya. Peristiwa ini adalah peristiwa kebahagiaan, tetapi dalam peristiwa kebahagiaan itu ada peristiwa kesedihan. Kesedihan yang pertama adalah ayah dari mempelai perempuan. Apa kesedihannya? Seorang anak perempuan yang sejak lahir begitu disayanginya, dicintainya, dipeluk dalam setiap waktu, digenggam dalam setiap masa, disuapin, ditidurkan dengan penuh cinta, dijaga siang dan malam dengan penuh kecemasan. Seluruh hatinya tertumpah bagi sang buah hati anak perempuan yang cantik jelita sampai tumbuh dewasa. Ketika sudah tumbuh dewasa, sudah bisa membedakan siang dan malam, merah dan putih, hitam dan hijau, dia harus dilepaskannya untuk dimiliki oleh orang lain. Dia harus pergi meninggalkan rumahnya untuk satu rumah dengan orang lain, dengan satu kecemasan: akankah suami yang menjadi pendamping hidupnya akan sama cintanya seperti ayahnya? Akankah suami yang menjadi pendamping hidupnya akan sama kasih sayangnya seperti ayahnya? Dan yang paling berat adalah, akankah suami yang menjadi pendamping hidupnya mau menerima seluruh keburukan dalam hidupnya? Seluruh kecemasan itu akan senantiasa tersirat. Maka pepatah seorang ayah pada calon menantunya adalah, ketika engkau sudah tidak lagi menyukai anakku, ketika engkau melihat keburukan anakku, maka kau tidak boleh bercerita pada siapapun. Datanglah pada ayah, ceritakan apa yang terjadi, dan kembalikanlah pada ayah manakala kau tak mencintainya lagi. Itulah kecemasan seorang laki-laki, seorang ayah bagi anak perempuannya. Maka suami itu sesungguhnya bukan hanya menjadi seorang suami, tetapi yang paling berat seorang suami adalah menjadi pengganti ayahnya yang mau menerima dia apa adanya. Peristiwa kesedihan yang kedua adalah dialami oleh seorang ibu. Seorang ibu hari ini akan kehilangan anak laki-laki yang begitu dicintainya. Dia merawatnya dalam setiap waktu. Seluruh keinginannya selalu dipenuhinya. Seluruh kemarahan yang kadang meronta dimakluminya dalam dekapan cinta penuh kasih. Dalam setiap waktu seorang ibu berdoa bagi anak laki-lakinya agar dia tumbuh dewasa dan kelak dia menjadi laki-laki sejati, laki-laki yang punya diri dan harga diri dalam hidupnya. Dia mau menerima amarah bagi anak laki-lakinya, meski dia harus membanting mainannya, meski dia harus membanting bukunya, mungkin juga dia mesti menabrakkan mobil yang dikendarainya. Dia tetap datang memeluknya penuh cinta. Dia mengeluarkan seluruh jiwa raga dan pembiayaannya agar dia tumbuh dewasa dan menjadi laki-laki perkasa. Ketika sudah menjadi laki-laki perkasa, harus dilepasnya dan dia harus menikah bersama orang lain yang belum tentu setulus ibu dalam mencintainya.
yang belum tentu menerima seluruh amarah ketika keluar dari dirinya seperti ibunya, yang belum tentu dia memaafkan seluruh kesalahan yang dilakukan seperti ibunya. Maka seorang perempuan harus mau menerima seluruh kesalahan laki-lakinya. Menerima bukan ketika dia perkasa, harus menerima dalam keadaan dia tidak berdaya. Maukah engkau menerima suamimu dalam keadaan tidak berdaya? Maukah engkau menerima suamimu dalam keadaan duduk lemah? Maukah engkau menerima suamimu dalam keadaan tertunduk lesu? Maukah engkau menerima suamimu dalam keadaan keputusasaan dalam hidupnya? Maka tugas berat seorang istri adalah bukan menjadi istri, tetapi menjadi pengganti dari ibunya. Saya meyakini kedua pasangan ini mau menjadi pengganti ayahnya dan mau menjadi pengganti ibunya. Menarik ya. Maukah kamu akan menerima suamimu ketika suamimu dalam keadaan lemah begitu ya? Maukah kamu akan menerima suamimu di saat suamimu tidak perkasa lagi begitu ya? Karena kita tahu sendiri sebelumnya ketika Kang Deddy dikabarkan di situ ditinggal istrinya ketika beliau lagi lemah-lemahnya, ketika beliau tidak lagi perkasanya begitu ya. Yang di situ waktu itu kita tahu dari video yang berseliweran bahwa gugatan cerai itu dilakukan setelah beliau tidak menjabat apapun di situ. Dalam pernyataan dari beliau bahwa kalau tidak salah ya 1 tahun menjabat sebagai wakil bupati, 2 tahun menjabat sebagai bupati dan anggota dewan, tidak ada tuntutan itu terjadi. Tapi ketika posisi beliau sekarang dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, tidak perkasa begitu ya, beliau ditinggalkan oleh istrinya begitu ya. Dalam tiap video itu kita dengar seperti itu. Dan itu adalah pesan-pesan yang disampaikan. Intinya bahwa yang namanya ikatan, apalagi ikatan suami istri, kita harus saling menerima dalam keadaan apapun pasangan kita, baik dia dalam posisi yang tinggi maupun dalam posisi yang rendah begitu ya. Nah itu poinnya. Dan yang menarik sebetulnya dalam sebuah kunjungan yang dilakukan oleh Kang Deddy, di situ Kang Deddy sekarang dilamar tuh ya sama ibu-ibu guru begitu ya. Ya mungkin ya geram juga dengan Kang Deddy yang Miko santai sekali dengan kesendiriannya begitu ya. Ini menarik sebetulnya. Coba kita saksikan videonya. Ini dia. Udah banyak yang single kan? Pasaran. Emang ada yang single? Ada berapa orang Bu yang single? Mau gak sih jadi ibunya Nihiang? Sepertinya udah nolak Pak. Ayo mau satu Sudah mau pensiun Pak. Oh ada ternyata yang mau sama saya. Paingankan ke keringnya dan panangan kat. Rek amprok jeung Bu Guru. Ini ada efek. Wah, cocok sama Nihiang. Ya. Marah si Nihiang mah. Ternyata dunia teh luas ya. Bapak pejodolan teh. Abdi mah jantan ayahna Nihiang. Kumaha sok ibu hadiah gitu. Kumaha teteh kumaha. Namanya nyarios naon. Abdi mah cocok jantan ayahna Nihiang. Oh, iya. Itu ya. Memang dalam setiap pertemuan selain digandrungi oleh para masyarakat yang laki begitu ya, Kang Deddy juga sering tuh ya dipepetin sama cewek-cewek terutama begitu ya. Tapi terlepas dari itu, itulah model kedekatan ya dari pemimpin dan rakyat begitu. Berbaur tidak ada jarak. Dan Kang Deddy melakukan itu begitu ya. Begitu memang beliau selama ini sering turun ke bawah. Tapi yang jadi pertanyaan sebetulnya ada juga video yang berseliweran di sana tentang salah satu sosok nih ya. Mungkin di video yang lain kita akan coba bahas secara menyeluruh ya. Cewek ini begitu ya. Kalau kita bahas cewek ini mohon maaf ya, mudah-mudahan Kang Deddy tidak marah disebut cewek gitu. Jadi cewek ini dikabarkan dekat juga sama Kang Deddy begitu ya. Yang menarik juga untuk kita saksikan sebetulnya. Mungkin ada yang tahu, mungkin silakan tulis di kolom komentar ya. Ini dia video ceweknya Kang Deddy ya. Ini dia. Siapa sangka calon istri baru anggota DPR RI Deddy Mulyadi ternyata orang yang pernah dekat dengan keluarganya.
Wanita muda berparas cantik jelita itu adalah Akila. Akila merupakan seorang mahasiswi yang pernah menjadi guru les anak Deddy Mulyadi. Kabar heboh Deddy Mulyadi sudah punya calon istri baru muncul dalam unggahan video YouTube Dulur Rahayu. Usut punya usut, ternyata wanita masih single itu bernama Akila. Tampak Akila masih muda dan cantik, seperti wanita usia 20 tahunan. Bahkan, beredar kabar jika wanita muda tersebut masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Kita mau kondangan ke Bapak Kades Sukadami. Kondangan. Iya. Ini saya mau ikut lagi. Sok ayo. Aduh sekeluarga. Iya. Keluarga. Cinta. Iya. Dek. Iya, nuhun. Iya, makasih. Sampai. Dari mana, Pak? Ya. Kondangan nih kahajanan. Jalan sono. Ini tim Pak Ul. Yang nyuri duren kamu ya? Enggak nyuri. Oh, duren saya tinggal 3, asalnya 5. Emang nggak dihitung? Nih. Kasihan kameramen. Ada tamu di sono. Woi. Waduh, sekarang kelihatan wajahnya bahagia terus ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat calon. Ya sini atuh, kamu kalau bahagia. Anaknya ya. Nih, aku teh udah keliling nih. Itu ya mungkin dalam kesempatan yang lain nanti coba kita akan, kayaknya menarik ya. Sekarang ini saya pribadi mohon maaf semeton ya, kok saya senang lihat videonya nih yang begitu gemes sekali gitu ya. Mungkin dalam kesempatan yang lain juga saya akan nge-share tuh ya video-video tentang nih yang anaknya cantik, anaknya pemberani, mani, pokoknya luar biasa lah ya. Mungkin itu warisan dari ibu bapaknya Nihyang gitu, yang kalau kita nonton kok nggak bosen begitu ya lihat tingkah laku Nihyang gitu ya. Tapi yang lebih menarik juga nanti coba kita akan ngebahas juga tentang perempuan-perempuan yang dekat sama Kang Deddy begitu ya. Setelah mungkin ditinggal sama istrinya. Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.